Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Perwira. Masih di bulan Ramadan tentunya kita masih mengadakan podcast, yaitu Ngobrol Baper, ngobrol santai bareng Perwira. Kali ini hostnya adalah Agnes, Sobat. Terima kasih loh, di balik layar ini tepuk tangannya antusias sekali, Sobat. Dan Sobat tahu gak sih kalau bintang tamu malam ini sangat-sangat spesial. Bukan owner, bukan pengusaha, tetapi Kubu Banjarwangunan. Jadi kita panggilkan bapaknya untuk duduk di sebelah host. Silakan Bapak. Tim mana nih tepuk tangannya, tim? Kita ngobrol bareng ya Pak bersama Sobat Perwira. Dipakai Pak. Ya. Sudah nyaman Pak? Nyaman. Ya, nyaman, alhamdulillah. Sudah ya. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk ngobrol bareng host Agnes ya Pak di channel ini. Sama-sama. Bapak, untuk Agnes mah udah kenal ya sama Bapak ya. Tapi Sobat Perwira nih kayaknya banyak yang gak kenal sama Bapak nih. Boleh Bapak dikenalkan sedikit? Oh, ya. Terima kasih. Nama saya Pak Sulaiman. Jabatan saya Kubu Banjarwangunan. Kebetulan kami menjabat Kubu Banjarwangunan itu periode 2021. 2021 ya Bapak. Sampai dengan? Insya Allah sampai tahun 2029. Masya Allah Bapak. Bapak kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Di sini nggak apa-apa kan ya Pak ya? Iya, sama-sama sih. Siap. Bapak, Agnes mau sedikit nanya Pak, bagaimana strategi Bapak untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Banjarwangunan ini Pak? Alhamdulillah Desa Banjarwangunan ini kalau dilihat dari luasnya itu emang sangat luas juga. Itu Banjarwangunan itu luasnya itu 301.306 hektar. Sangat luas ya Pak ya. Sangat luas. Nah, jumlah penduduk juga sangat luas juga. Itu saya banyak penduduknya sampai hampir 12.000. 12.000 ya Pak ya. 12.000 Masya Allah banyak juga ya Bapak, penduduk Bapak ternyata ya. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bapak tahu nggak sih Pak, untuk penduduk Desa Banjarwangunan ini kebanyakan ini pekerja apa nih Pak? Bermacam-macam ya Pak ya. Buruh, yaitu ada buruh pabrik dan ada buruh tani juga. Hampir imbang sih ini. Ada juga kalau kebetulan Banjarwangunan itu banyak perumahan, jadi perumahan induk dengan perumahan itu hampir imbang. Iya betul. Jadi betul, di Banjarwangunan ini ada 13 pengembang yang sudah dihuni. Yang ada di Banjarwangunan itu termasuk ya 12.000, hampir 50 penduduknya. Jumlah penduduknya dengan perumahan gitu, dengan jumlah penduduk induk tuh hampir imbang. Imbang ya Pak. Kayaknya orang-orang perumahan juga banyak yang warga asli Banjarwangunan ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang udah banyak. Itu makanya hampir ini coba, hampir imbang. Imbang ya Pak, betul. Hampir imbang. Nah Bapak, periode Bapak ini menjabat sebagai Bapakku, ada nggak sih permasalahan yang dihadapi Bapak oleh warga Banjarwangunan nih Pak? Pasti ada. Banyak pasti ya Pak ya. Banyak. Namanya manusia ya Pak ya. Pasti, iya. Ya, yang pertama yaitu anak muda. Anak muda ini masih ya anak-anak remaja itu masih terpengaruhan dengan gaya hidup dari orang-orang kota lah gitu. Jadi ikut menurutin gaya-gaya hidup karena banyak anak muda yang suka ya kadang bermotoran kan gitu. Terus ya ada juga sok pada ini juga minum kan gitu, masih ada. Betul Bapak. Itu di remaja. Yang keduanya itu kami di sini banyak permasalahan banjir. Itu banjir di permasalahannya ada. Titik banjir paling dalam itu di blok mana nih Pak untuk di Desa Banjarwangunan? Ada di perumahan
Lobunta dengan perumahan Puri Indah Residen. Itu yang terberat. Sama juga ada yang ini apa di kampung juga ada di Blok Bulak. Itu banjirnya juga sama. Nah, Bapak udah dapat belum Pak solusi untuk masalah yang terjadi saat ini Pak? Seperti yang tadi Bapak ceritakan, untuk anak-anak muda zaman sekarang pergaulannya sangat bebas ya Pak ya? Ya betul. Alhamdulillah kami dengan unsur Karang Taruna, khususnya Karang Taruna, jadi merekrut anak-anak muda. Yaitu kita karena kan ada permainan bola, sepak bola kan, jadi betul Pak. Untuk mengurangi kenakalan remaja, kita setiap tahun kan mengadakan turnamennya. Itu intinya sih untuk mengurangi kenakalan remaja itu, supaya anak-anak muda daripada main nggak karuan, jadi kita arahkan untuk ke olahraga. Ya olahraganya terutama kalau sepak bola kan gampang lah, olahraga murah kan gitu. Betul Pak, bisa betul disalurkan. Oh ya Pak, Agnes kan salah satu warga Banjarwangunan juga ya Pak ya. Agnes tuh suka lihat nih Pak, sebelum puasa atau memasuki Lebaran, ini warga Banjarwangunan tuh banyak sekali membuat acara ya Pak. Salah satunya acara apa tuh Pak yang suka ngider-ngider keliling-keliling gitu Pak ke komplek? Itu acara apa ya Pak? Itu kata daerah saya sih ya, warga kita itu obrok-obrok. Oh, obrok-obrok sobat namanya ya. Itu setiap tahun, setiap bulan puasa atau Ramadan itu ya, intinya sih untuk membangunkan untuk sahur. Jangan sampai kebablasan, mengingatkan ya Pak ya. Itu hampir setiap blok itu mengadakan itu. Betul Pak. Nah Pak, bentar lagi juga kan mau Lebaran nih Pak. Desa Banjarwangunan udah mempersiapkan apa nih Pak? Acara apa untuk menyambut Idul Fitri? Yang pertama yang jelasnya ya biasa itu, kalau bulan suci Ramadan itu di malam mau Lebaran itu ada pawai obor. Pawai obor ya Pak. Itu dilaksanakan pada tanggal berapa tuh Pak? Udah ada tanggalnya atau belum nih Pak? Biar sobat perwira yang mau nonton bisa pada datang nih Pak. Ya biasanya itu semalam Lebaran. Oh, malam sebelum Lebaran. Malam sebelum Lebaran. Oh, hampir setiap remaja masjid itu mengadakan obor keliling ya gitu. Nah, itu antusias warga tuh sangat banyak ya Pak ya, kemungkinan banyak juga remaja-remaja ya Pak yang ikut kegiatan itu ya Pak. Ya terutama remaja masjid, remaja yang penduduk kita. Ya terutama ada juga orang tua, tapi ya kebanyakan remaja itu. Remaja ya Pak ya. Remaja masjid. Betul, itu salah satu sifat baik ya Pak untuk mengurangi pergaulan bebas ya Pak tentunya. Betul, ya Pak ya. Oke, Bapak apa saja nih Pak fasilitas atau sarana prasarana untuk memajukan desa Banjarwangunan nih Pak? Ya, kami terus terang yang pertama terutama sarana olahraga, kami akan memperbaiki sarana olahraga yang ada di lapangan bola. Jadi lapangan kita kan tidak representatif, kurang bagus, jadi kita akan depan lapangan ini supaya indah, supaya bagus untuk permainan bolanya, terutama di anak-anak muda ya. Betul Pak. Berarti tahun ini tetap ada turnamen tiap tahunnya ya Pak ya? Iya, insya Allah turnamen kita laksanakan setiap tahun. Tiap tahun ya Pak. Udah 3 tahun ini kita melaksanakan, mungkin keempat. Dan sobat tahu gak sih, Perwira juga salah satu sponsor untuk turnamen itu ya Pak ya? Termasuknya Perwira memeriahkan juga ya Pak. Jadi tahun ini tuh salah satunya futsal turnamen yang di sini tuh ada bandnya apa ya? Betul. Tahun ini ya Pak? Iya, tahun 2024. 2024 betul. Ya alhamdulillah dengan ada Perwira ini ada donatur atau yang mengoporin kan. Tadinya nggak ada. Masya Allah, tepuk tangan dulu sobat untuk Perwira. Dan yang bisa Bapak lihat di depan kita ini salah satu band yang kemarin mengisi acara kemarin tuh Pak, di turnamen tuh. Ganteng sekali ya Pak tampangnya ya Pak. Tuh yang lambai-lambai itu Pak. Bapak ini kita sambil ngobrol santai gak apa-apa ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Program apa saja sih Pak yang Bapak sediakan, yang disediakan oleh pemerintah untuk membangun minat kepemudaan lebih produktif tuh Pak? Ya kami alhamdulillah setahun sekarang ini kita akan terutama di BUMDes ya,
anak-anak muda ini kita ada dana dari dana desa itu untuk pengembangan ketahanan pangan. Jadi setiap tahunnya sih itu untuk fisik. Tapi tahun sekarang dengan pemerintahan baru Presiden Pak Prabowo Subianto itu diarahkan untuk ketahanan pangan, untuk swasembada pangan. Nah, itu salah satunya kita kucurkan ke dana ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Oh, betul-betul. Ya, selama ini 3 tahun itu untuk fisik, untuk pembangunan fisik, untuk jalan usaha tani, kan, untuk kebanyakan untuk itu, untuk infrastruktur fisik. Pas tahun ini, insya Allah tahun ini itu rencananya untuk ketahanan pangan. Alhamdulillah kami kemarin sudah musyawarah desa khusus, itu ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama itu nanti insya Allah ada ternak ayam bertelur. Itu dilaksanakan di Banjarwangunan ya Pak ya? Banjarwangunan. Dan kedua nanti ada distributor beras. Jadi itu program itu ketahanan pangan untuk desa kita. Jadi nanti produksinya dari kita dijual juga di warga kita. Jadi supaya nanti ada swasembada pangan yang ada di desa Banjarwangunan. Itu program yang akan dilaksanakan ya Pak ya. Betul, Dan ya. ngomong-ngomong Prabowo nih Pak, program Prabowo apa yang udah Banjarwangunan rasakan nih Pak untuk tahun ini? Ya itu salah satunya baru akan dilaksanakan ya Pak ya? Baru akan dilaksanakan, yaitu ketahanan pangan. Tadinya dulu fisik, kalau fisik kan hanya kita digunakan aja manfaatnya aja, kan nggak ada cashback untuk ke desa atau PAD ke desa. Paling ada ya jalan dimanfaatkan aja, manfaat jalan kan itu. Nanti tahun sekarang ini kita mengembangkan ada usaha itu sekitar 240 juta untuk pengembangan usaha, yaitu 2 item itu untuk ketahanan pangan. Yang tadi Bapak sebutin itu BUMDes apa ya Pak? Badan Usaha Milik Desa. Oh, itu sudah dibentuk atau belum atau Pak? Sudah Sudah. Udah Dibentuk ini. sejak tahun berapa tuh Pak? Sejak saya diangkat 2022. Oh, baru dibentuk pas Cuma- Bapak diangkat ya? Betul. Oh. Cuma tetap ada pergantian. Yang pertama itu mengundurkan diri, jadi saya ngebentuk lagi. Sekarang ketuanya Pak Usmadi. Dan baru kali ini kita akan modalin BUMDes. Yaitu untuk usaha, karena kebetulan dari pusat juga, yaitu bukan untuk fisik, malah untuk pengembangan swasembada pangan. Nah, cara Bapak untuk mempromosikan program baru BUMDes itu seperti apa Pak? Ya, terutama kita informasikan, kita kan punya bawahan termasuk RT RW dan tokoh masyarakat kan gitu. Betul. Ya, kita nanti juga kita akan libatkan RT RW dan masyarakat untuk marketnya nantinya. Jadi RT RW itu sebagai market untuk memasarkan produksi kita kan gitu. Produksi itu ayam bertelur dan nanti distributor beras. Ya, gitu. Ngomong-ngomong RT RW Bapak udah tahu kan kalau Bapak direktur kita ini salah satu Betul, RT ya, di itu. desa ini ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Iya, dari Salah satu owner, direktur, Direktur. dan Pak RT Ketua RT juga. juga. Masya Iya, betul. Allah ya Iya, Pak ya. makanya saya marketnya itu harus dari RT kan gitu nanti. Iya RT betul Pak. punya masyarakat juga kan gitu, banyak nanti bisa, makanya itu salah satunya kita gunakan, kita perdayakan RT RW yang ada di Banjarwangunan. Ngomong-ngomong Bapak direktur kita, sobat tahu nggak sih kalau anaknya bapakku juga di sini ya ternyata ya Pak ya, Masya Allah. Sobat ada yang tahu nggak Mas Fikri juga anaknya Pakku di sini loh sobat. Nanti kita ngobrol juga kali sama Mas Fikri ya Pak, kapan-kapan ya Pak. Boleh. Ya. Terus Bapak, harapan Bapak untuk warga desa Banjarwangunan terus apa Pak? Ya, harapan kita ya sebagai pemerintah ya kita harus memajukan Banjarwangunan ini dengan salah satu yaitu jangan ada dikurang kenakalan remaja. Pengembangan pengurangan kenakalan remaja,
dengan mengurangi kenaikan remaja, kita insya Allah bisa nanti ke depan kita untuk memajukan desa kita ini gampang gitu. Ya, salah satunya nggak ada permasalahannya sekarang, setiap itu ada aja permasalahannya ya, termasuk juga masih adanya anak-anak muda yang suka jahil kan gitu. Suka, betul, Pak. ya contohnya ada kios aja kan, kita bangun kios juga ya, yang ngambil sih orang-orang kita bukan orang luar padahal kan gitu. Kasihan ada ya berapa kali, 2 kali udah ada yang ngambil itunya dagangannya ya Pak iya. ya. Makanya itu supaya anak-anak remaja ini enggak melaksanakan itu, yaitu ke bidang olahraga Ya Pak, seperti bola ya Pak ya. Bapak kemarin tuh ya kan, aku kan salah satu warga Bapak juga ya Pak ya. Di perumahan Istana Banjar tuh Pak, Betul. ada kejadian namanya anak-anak muda kayak geng motor gitu ya Pak, membawa senjata tajam. Itu sebenarnya warga Banjarwangunan atau bukan sih Pak? Ya kita nggak menutup-nutupin, itu ada juga, yaitu salah satu kebanyakan itu dari luar Dari luar ya anak Pak ya. kita itu paling ikut kan gitu. Betul, jadi anak-anak kita di Banjarwangunan itu cepat terpengaruh dari lingkungan dari luar kan itu. Emang ada sih, ada pasti ada itu tuh kadang, tapi nggak banyak. Salah satu kan itu karena ada temennya jadi ikut kan gitu. Lebih ke pergaulan bebas lagi ya Pak ya. Betul ya. Emang pergaulan nih lebih kuat ya sobat ya, daripada orang tua tentunya, daripada lingkungan yang baik. Pergaulan bebas sih lebih kuat ya Pak ya, untuk menghasut anak-anak remaja zaman sekarang. Sobat jangan seperti itu ya sobat, kalau bisa ya. Yang masih muda jangan sampai ikut-ikut geng motor ya Pak ya. Kalau geng motornya tidak meresahkan warga, tidak bawa senjata tajam seperti sekarang kan lagi bulan puasa ya Pak, sahur on the road kayak gitu, bagi-bagi untuk sahur kayak gitu. Geng motor masih bisa dipahami warga ya Pak ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya jalan-jalan bawa senjata tajam, itu kan bikin warga pada takut ya Pak ya. Tentunya dulu juga sobat tahu nggak sih, desa Banjarwangunan ini Pak, aku kalau tiap masuk desa Banjarwangunan ini takut Pak karena sepi. Tapi sekarang nih sepanjang jalan udah rame ruko-ruko ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Betul ya, berkat itu dengan adanya perumahan gitu tuh ya, jadinya kan tetap ekonomi juga meningkat dan jalan-jalan juga maksudnya enggak gelap kan gitu. Iya betul Pak. Rame, sekarang lebih gitu. terang juga ya Pak ya. Iya. Indomaret, Alfamaret sudah masuk semua ke Banjarwangunan ya Pak ya. Rame sekarang mah nggak sepi kayak dulu Pak. Dulu di Banjarwangunan tuh jam 8 aja udah serem banget Betul. Pak. Iya. Udah gelap ya Pak ya. Iya betul. Nah Pak, ada nggak sih Pak media informasi untuk masyarakat Banjarwangunan nih Pak? Ya sementara sih belum ada sih. Wah nanti Ya, bisa dibantu nih iya. sama sobat media Perwira. Itu makanya dengan adanya Perwira ini saya bersyukur sekali, jadi minta bantuan untuk menginformasikan, mempromosikan ya desa kita ini kan. Betul, gitu. program-program baru juga ya Pak ya. Ya. Betul Pak. Pak, kita kan udah ngobrol panjang ya Pak ya. Terima kasih banyak loh Pak informasinya Bapak sedikit kata-kata dong untuk remaja-remaja desa Banjarwangunan nih Pak, yang tentunya biar tidak meresahkan warga juga ya Pak ya. Iya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ke depan ini anak-anak muda kita, khususnya anak muda Banjarwangunan ke depan ini jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan. Jangan Itu ya sobat saya. Ya, banyak kegiatan yang lebih bagus ya Pak daripada yang aneh-aneh ya Pak ya. Ya mudah-mudahan itu kan ya terutama sih masalah olahraga. Kalau olahraga jalan insya Allah, jadi anak-anak muda bisa diminimalisir oleh olahraga itu nanti. Betul Pak. Bapak, untuk ngobrol kali ini mungkin cukup ya Bapak dengan host ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak informasinya. Tapi ucapan dulu dong Pak untuk Perwira nih Pak. Apa kata-katanya? Terima kasih kepada Perwira Klesindo yang telah mengundang kami untuk wawancara. Semoga
perwira ini, Kresindo ini maju terus dan Amin. bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Banjarwangunan, Amin, umumnya amin. desa sekitar kita. Amin. Bapak juga sukses terus ya, Pak Amin, ya. amin, amin. Ya, Amin. Sobat, terima kasih ya udah ngobrol bareng sama Bapakku Banjarwangunan. Terima Kita lanjut ke episode selanjutnya, Sobat. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.